Asal colok, Elia duduk dengan gelisah saat menunggu suaminya pulang dari kantor. Setelah Lucy pulang, Elia yang baru meminum obat pun langsung terlelap dalam tidurnya. Elia melihat satu gambaran yang sangat mengerikan, di mana bagian bawah tubuh Patricia mengeluarkan darah segar yang sangat banyak. Namun karena pengaruh obat, Elia tak bisa membuka mata. Dia terjebak dalam mimpi yang mengerikan tersebut. Aduh, Kak Iel kenapa tidak sampai-sampai sih? Pak Nun bilang dia sedang di jalan. Apa jangan-jangan dia tersesat ya? Gumam Elia sambil terus melihat ke arah pintu. Pelayan yang ada di dalam kamar nampak mengelum senyum. Akhirnya mereka bisa kembali mendengar celutukan sang nyonya setelah sekian lama menanti. Kak, tolong tanyakan pada Pak Nun, Kak Iel dan Aris sudah sampai di mana? Pantatku seperti mengeluarkan akar karena menunggu kepulangan mereka. Ucap Elia meminta tolong pada pelayan. Maaf Nyonya, kenapa Nyonya tidak langsung menelpon Tuan Muda saja? Nyonya kan mempunyai ponsel sendiri. Sahut si pelayan gemas dengan sikap nyonyanya yang lupa kalau mempunyai benda kotak yang harganya lumayan mahal. Astaga, benar juga ya. Beginilah kalau terlalu lama hidup miskin, Kak. Aku sampai lupa kalau Kak Iel pernah memberiku hadiah ponsel. Ucap Elia sambil menepuk keningnya sendiri. Para pelayan tertawa. Salah satu dari mereka kemudian mengambil ponsel lalu memberikannya pada sang nyonya. Terima kasih banyak, Kak. Sama-sama, Nyonya. Bibir Elia langsung menyunggingkan senyum begitu layar ponsel menyala. Di layar tersebut, kini terpampang sebuah foto di mana foto tersebut diambil ketika Elia menerima hadiah untuk yang pertama kali dari sang suami. Elia ingat bagaimana bahagianya dulu ketika menerima ponsel ini. Dia dan suaminya kemudian mengambil foto dan menjadikan foto tersebut sebagai wallpaper di ponsel masing-masing. Manisnya, tepat ketika Elia hendak menekan nomor milik suaminya, pintu kamar terbuka. Dia langsung tersenyum lega begitu melihat sang suami sedang berjalan ke arahnya. Kalian keluarlah, ucap Gabrieli tanpa melepaskan tatapannya dari wajah cantik yang sedang tersenyum di atas ranjang. Baik Tuan Muda, Nyonya Elia kami permisi. Iya Kak, sahut Elia. Setelah para pelayan keluar dari sana, Gabrieli segera duduk di tepi ranjang. Saat tangannya terulur ke arah kepala istrinya untuk merapikan anak rambut yang menjuntai. Rindu? Aku tidak. Tanya Gabrieli lembut. Rindu? Jawab Elia tersipu. Tapi sekarang tidak rindu lagi. Kenapa bisa begitu? Gabrieli sungguh gemas melihat tingkah malu-malu istrinya. Andai saja Elia tidak sedang dalam kondisi sakit begini, dia pasti akan langsung mengajaknya bercinta. Karena orang yang kurindukan sekarang sudah ada di sini, di sampingku. Elia langsung masuk ke pelukan suaminya setelah selesai bicara. Matanya terpejam, dia terbuai oleh aroma yang menguar dari tubuh pria yang sedang dipeluknya. Hei, dari mana istriku ini belajar kata-kata untuk merayu, Tanya Gabrieli sambil terkekeh lucu. Itu keluar dari dalam hatiku yang paling dalam, Kak Iel. Sungguh. Kepala Elia bergerak pelan di pelukan suaminya. Dia kemudian mendongak. Benar dari dalam hatimu sendiri? Astaga, istrinya kenapa manis sekali sih? Perasaan Gabrieli seperti terbang ke awang-awang saat digoda begini oleh Elia. Membuat cintanya semakin bertambah banyak saja. Iya benar. Yakin bukan Lepi yang mengajarkan ilmu sesat ini? Bukan Kak. Kalau Kak Lepi yang mengajarkan, tidak mungkin kata-katanya bisa terdengar manis. Dia mana pernah mengajari sesuatu yang baik, selalu kata-kata aneh yang aku dapatkan darinya. Jawab Elia sambil tertawa. Seandainya wanita barbar itu ada di sini, di kepalanya pasti akan langsung keluar tanduk jika mendengar ucapan Elia barusan. Tapi untungnya wanita barbar itu sekarang sedang sibuk memeriksa tumpukan berkas di perusahaannya. Biasalah, CEO baru, jadi untuk malam ini Elia bisa selamat dari amukannya. Oh iya sayang, Nun bilang kau ingin membicarakan hal penting denganku. Apa? Tanya Gabrieli sambil menciumi kelopak mata istrinya. Itu Kak, aku memimpikan sesuatu yang sangat mengerikan. Kening Gabrieli mengerut melihat ekspresi wajah istrinya yang terlihat begitu serius, dadanya tiba-tiba saja berdebar kuat. Mimpi apa? Aku melihat Patricia berdarah-darah, tapi darah itu hanya keluar dari bawah tubuhnya saja. Kira-kira apa ya Kak penyebabnya? Dia tidak mungkin sedang keguguran kan? Ucap Elia bingung. Mata Gabrieli terbelalak, ini pertanda buruk. Dia tentu saja tahu kalau tubuh Patricia sudah dijamah oleh Junio. Mencoba untuk menarik benang merah dari mimpi sang istri, Gabrieli menyambungkan sikap Junio yang sangat gemar meniduri wanita sebelum menjadikannya sebagai patung manekin. Dia lalu menelan ludah, sadar kalau arti dari mimpi Elia adalah sesuatu yang sangat kejam. Aborsi. Kak Iel,
Coba kakak minta Aris untuk memeriksa keadaan Patricia. Aku takut sekali dia kenapa-napa, ucap Elia resah. Sayang, Patricia hamil. Kemungkinan arti dari mimpimu itu adalah dia yang sedang melakukan aborsi terhadap janin yang dikandungnya. Ya, hanya kemungkinan ini yang paling masuk akal untuk menggambarkan keadaan Patricia dalam mimpimu itu, sahut Gabriel serius. Aborsi kak? Maksud kakak Patricia ingin membunuh darah dagingnya sendiri? Tanya Elia dengan suara tersendat-sendat. Gabrieli mengangguk, dia bisa merasakan kalau tubuh istrinya gemetaran. Sayang, kau baik-baik saja? Kak, tapi siapa yang sudah membuat Patricia hamil? Meskipun aku tidak terlalu dekat dengannya, aku bisa melihat kalau Patricia itu bukan wanita rendahan. Dia tidak mungkin membiarkan laki-laki lain menidurinya, ucap Elia kemudian terisak. Hicks, bagaimana ini kak? Jika ayah dan ibu sampai tahu, perasaan mereka pasti akan sangat hancur. Bajingan mana yang sudah membuat saudariku jadi seperti ini? Jahat sekali. Junior yang melakukannya sayang. Saat kau dan ibu berada di rumah sakit, Patricia dikurung di rumahnya. Aku yakin sekali pasti dia yang sudah menghamili Patricia, sahut Gabrieli sambil menenangkan istrinya. Kilat kemarahan terlihat jelas di mata Elia. Namun sesaat kemudian matanya membelalak lebar begitu sebuah bayangan kembali melintas di matanya. Gabrieli yang melihat reaksi shock di wajah Elia pun menjadi cemas. Dia lalu mengguncang bahunya pelan mencoba menyadarkan istrinya dari keanehan tersebut. Sayang, ada apa? Kau melihat apa? Kak Iel? Apa sayang? Kenapa? Sahut Gabrieli semakin cemas. Paman Junio? Elia tiba-tiba tertawa sebelum sempat melanjutkan kata-katanya. Hahaha, rasakan itu Paman Junio. Siapa suruh kau sembarangan mencolok lubang? Lihatlah bagaimana Tuhan membalasmu sekarang. Hahaha, ucap Elia sambil memegangi bekas lukanya yang sedikit nyeri. Sayang, ini sebenarnya ada apa? Tadi kau menangis, sekarang malah tertawa seperti ini. Jangan membuatku penasaran begini. Protes Gabrieli yang penasaran melihat kelakuan istrinya. Sebelum menjawab, Elia terlebih dahulu membungkam mulutnya dengan tangan supaya berhenti tertawa. Dengan wajah memerah puas, dia memberitahu suaminya tentang apa yang baru saja dia lihat. Tuhan benar-benar sangat adil, Kak. Dia langsung menurunkan karma atas apa yang sedang Paman Junio perbuat. Ucap Elia sambil menahan tawa. Dia merusak kehormatan Patricia dan sekarang dia yang harus menanggung penderitaan saat bayinya mengidam. Maksudnya Junio yang harus mengalami muntah-muntah dan ingin makan yang aneh-aneh? Tanya Gabrieli kaget. Elia mengangguk. Entah ini terlambat atau tidak, sebaiknya kakak segera memberitahu Paman Junio agar mencegah Patricia menggugurkan kandungannya. Bayi itu tidak bersalah, Kak. Mereka berdua harus merawat dan membesarkannya. Sekarang, kakak cepat hubungi Paman Junio dan jelaskan penyebab kenapa dia jadi seperti ini sebelum semuanya terlambat. Gabrieli buru-buru mengambil ponsel kemudian menelpon Junio. Dia berusaha untuk tidak tertawa ketika mendengar suara Junio yang terdengar begitu lemah. Elia yang melihat wajah suaminya memerah pun menjadi penasaran. Dia lalu meminta agar meloudspeakerkan panggilan tersebut agar dia juga bisa mendengar seperti apa penderitaan Morrigan Junio.